Kembali lagi bersama saya Usep Saifuddin selaku moderator debat pendidikan agama Islam. Nah, di sini kita sudah ada dua tim. Yang pertama tim pro Rizkyatul Hanifah dan tim Nurjana, dan tim kontra ada Teh Leti. Nah, di sini kita akan membahas satu mosi yang sangat menarik, yaitu Indonesia dalam penerapan kurikulum merdeka di tahun 2023. Nah, di sini ada kita sedikit perbincangan dari tim pro dan tim kontra yang nantinya akan membuahkan satu solusi mengenai Indonesia dalam menerapkan kurikulum merdeka di tahun 2023. Oke, untuk itu mari kita mulai debat tentang penerapan kurikulum merdeka di tahun 2023. Nah, di yang pertama dari tim pro, silakan memaparkan argumennya mengenai Indonesia dalam menerapkan kurikulum merdeka di tahun 2023. Bagaimana pendapatnya? Kami dari tim pro akan menyampaikan apa itu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu yaitu kurikulum yang dimaksudkan untuk mengasah minat serta bakat anak sejak dini dengan memfokuskan kepada materi esensial, pengembangan karakter, dan juga kompetensi siswa. Jadi pada intinya kurikulum ini berfokus pada minat dan bakat siswa. Dengan itu dapat memunculkan atau menimbulkan bahwa pembelajaran ini bersifat tidak menekan. Oke, maka di kurikulum ini ada 3 poin penting diantaranya. Yang pertama, lebih sederhana tetapi mendalam. Nah, pada poin utamanya, mata pelajaran yang diajarkan itu hanya mata pelajaran yang esensial, sehingga lebih bermakna dan mendalam. Kemudian yang kedua, lebih merdeka. Karena ketika Kurtilas kemarin itu adanya peminatan, sehingga di kurikulum merdeka ini tidak ada peminatan agar siswa itu tidak adanya penekanan. Kemudian diberi kebebasan untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan bakat, sehingga sekolah juga dapat mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi dan perkembangan peserta didik. Kemudian yang ketiga, lebih relevan dan interaktif. Pada pembelajaran kurikulum ini, pembelajarannya lebih berfokus kepada berbasis proyek, sehingga pembelajaran itu lebih interaktif, juga dapat meningkatkan kemampuan kritis siswa. Jadi, kami tim pro menilai bahwa kurikulum merdeka ini baik untuk diterapkan di Indonesia. Oke, baik, terima kasih kepada tim pro yang sudah memaparkan argumennya tadi. Apa itu kurikulum merdeka dan apa sih yang diterapkan atau poin penting yang ada di kurikulum merdeka? Mungkin tadi ada 3 poin penting yang dipaparkan tim pro dalam kurikulum merdeka. Mungkin ada sanggahan atau tanggapan mengenai kurikulum merdeka yang akan diterapkan tersebut. Bagaimana tim kontra? Apakah ada tanggapan? Saya persilahkan kepada tim kontra untuk menanggapi dari pernyataan tim pro tadi. Oke, saya sebagai tim kontra akan menanggapi pernyataan dari tim pro tadi mengenai kurikulum merdeka yang akan diterapkan di tahun 2023. Nah, yang pertama saya mengambil 3 poin juga yang tadi dipaparkan. Yang pertama itu dari tim pro katanya akan mengajarkan mapel yang esensial dan efektif saja di situ. Nah, menurut saya ketika hanya mapel-mapel yang esensial yang diterapkan atau yang dipelajarkan, maka
maka akan ada ketimpangan pembelajaran yang dimana mapel yang tidak diminati akan kosong dan lama-kelamaan akan ditinggalkan karena tidak ada peminatnya, karena tidak ada yang mengembangkan. Mungkin itu salah satu nanti problematika yang akan terjadi ketika kurikulum mereka diterapkan. Nah, yang kedua, kurikulum itu katanya lebih merdeka. Nah, di sini siswa yang masih di bawah atau TK dan SD itu masih kebingungan dalam menentukan minat dan bakat. Nah, dan mungkin akan terjadi kebingungan pada siswa juga dalam menentukan bakat mereka. Maka kurang tepatlah kurikulum merdeka diterapkan di pendidikan dasar. Nah, kemudian ada satu lagi mengenai pembelajaran berbasis proyek. Nah, pembelajaran berbasis proyek ini adalah maka sebagian besarnya adalah praktek, ya, yang dimana membutuhkan biaya besar, sarana prasarana yang memadai. Nah, kalau saya dilihat pendidikan di Indonesia masih belum sama rata atau memenuhi standarisasi pendidikan, masih belum semuanya. Jadi ketika kurikulum merdeka ini diterapkan, maka pendidikan di Indonesia akan menjadi ketimpangan. Ketika di sekolah itu ada yang berminat komputer, namun komputernya tidak ada, nah itu akan jadi problematika juga. Nah, mungkin itu adalah salah satu yang akan dihadapi ketika kurikulum merdeka diterapkan. Mungkin sekian sanggahan dari saya. Mungkin selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada tim kontrak yang sudah menyanggah pernyataan dari tim pro. Nah, mungkin tadi ada 3 poin penting lagi yang akan dihadapi ketika penerapan kurikulum merdeka ini. Nah, mungkin saya kembalikan lagi ke tim pro untuk menjawab problematika yang akan datang tadi mengenai 3 poin tersebut. Nah, mungkin saya persilakan kepada tim pro untuk menanggapi sanggahan dari tim kontrak. Baik, kami dari tim pro akan menanggapi sanggahan dari tim kontra. Oke, tadi sanggahannya ada 3 poin. Untuk yang pertama, tadi kan akan mengurangi peminatan pelajaran yang lain, seperti itu. Dalam kurikulum merdeka ini bukan mengurangi, tetapi lebih ke memfokuskan atau mendalami minat bakat peserta didik. Akan tetapi masih ada pelajaran-pelajaran lain, tetapi tidak lebih dalam dipelajarinya. Seperti itu, contohnya seperti bahasa Inggris. Dalam pelajaran bahasa Inggris lebih ditekankan bahasa Inggris di sekolahnya, tetapi juga ada bahasa-bahasa lain juga seperti bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bisa diselipkan sedikit demi sedikit, seperti itu. Kemudian yang kedua tadi poin bahwa siswa akan bingung dengan minat bakatnya. Tetapi pada kurikulum merdeka ini siswa sudah diarahkan sejak dini, sudah dibimbing sejak dini. Dan guru juga pada kurikulum ini guru harus bisa mengayomi juga memonitoring lebih terhadap karakteristik dan minat bakat siswa sehingga siswa itu lebih terarah, seperti itu. Oke. Kemudian untuk poin yang ketiga tentang sapras ya, untuk kurikulum merdeka ini diterapkan tidak langsung, tetapi step by step. Jadi guru ini mengoptimalkan dulu apa yang ada di sekolahnya, sapras yang ada di sekolahnya. Kemudian guru juga mengupayakan serta adanya dukungan dari pemerintah, seperti itu. Mungkin sekian tanggapan dari sanggahan tim pro kepada tim kontra.
Oke, terima kasih kepada tim pro yang sudah menanggapi sanggahan dari tim kontra ya, mengenai problematika yang akan terjadi. Mungkin seperti itu penanggulangan yang akan dilakukan pemerintah. Nah, mungkin di kurikulum merdeka yang akan diterapkan di tahun 2023 akan ada efeknya juga. Nah, apa sih efek yang akan ditimbulkan ketika kurikulum merdeka ini diterapkan, baik itu ke pendidikan, ke guru, dan ke muridnya. Nah, untuk itu saya persilahkan kepada tim pro untuk memaparkan dampak dari penerapan kurikulum merdeka di tahun 2023. Silakan. Nah, di sini juga ada dampak positifnya. Yang pertama itu menciptakan ruang pembelajaran yang positif. Implementasi kurikulum merdeka mengedepankan pembelajaran yang esensial dan sesuai dengan minat atau bakat peserta didik. Yang kedua, menghasilkan guru yang lebih kompeten. Program guru penggerak ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membentuk guru-guru yang kompeten dan bisa terus berkembang seiring tuntunan zaman. Nah, artinya kurikulum merdeka ini juga tidak hanya fokus pada peningkatan kompetensi peserta didik, namun juga fokus pada pengembangan kompetensi guru. Oke, mungkin itu yang bisa saya paparkan dari dampak positif tersebut, dan semoga bisa menerapkan kurikulum merdeka 2023. Oke, terima kasih kepada tim pro yang sudah memaparkan tadi. Ada 2 poin ketika kurikulum merdeka ini diterapkan di tahun 2023. Nah, mungkin dari poin tersebut itu akan menimbulkan beberapa problem juga. Nah, mungkin di sini dari tim kontra, apakah ada sanggahan mengenai 2 poin tersebut? Silakan pada tim kontra untuk menyanggah dari pernyataan tim pro. Saya akan menyanggah 2 faktor yang tadi disampaikan oleh tim pro. Menurut saya, kurikulum merdeka ini akan berdampak memperburuk ketimpangan sosial karena siswa yang dari keluarga yang mampu atau terdidik lebih mudah mengejar minat bakatnya dibandingkan siswa yang kurang mampu. Hal ini meningkatkan ketimpangan sosial pada siswa dan memperburuk kesenjangan di antara kelas. Kemudian, poin yang kedua, menghasilkan guru yang lebih kompeten. Nah, itu menghasilkan guru yang lebih kompeten itu akan menimbulkan beban kerja tambahan pada guru, karena guru harus mengikuti kebutuhan minat individu siswa dan memberikan panduan yang tepat untuk siswa untuk memilih untuk mengejar minatnya mereka sendiri. Hal ini dapat menambah waktu dan usaha yang diperlukan guru dalam proses belajar mengajar. Mungkin itu 2 poin permasalahan yang akan timbul jika kurikulum merdeka ini diterapkan di tahun 2023 ini. Cukup sekian dan akan kembali ke moderator. Oke, terima kasih kepada tim kontra yang sudah mengomentari argumen dari tim pro ya tadi. Maka ada 2 permasalahan atau problematika yang akan timbul ketika kurikulum merdeka ini diterapkan di tahun 2023. Maka saya kembalikan lagi kepada tim pro untuk menjawab dari problematika yang akan dihadapi, bagaimana cara menanggulanginya. Maka saya persilakan kepada tim pro untuk Baik, kami akan menanggapi sanggahan dari tim kontra. Yang pertama itu gurunya harus memadai, kompetensi guru harus di-upgrade, dan juga gaji guru dinaikkan agar guru-guru lebih semangat lagi untuk belajar mengajarnya. Mungkin itu salah satu solusi yang akan diterapkan oleh pemerintah, maka kurikulum merdeka ini bisa diterapkan di tahun 2023. Cukup sekian dari tim pro, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih pada tim pro yang sudah menjawab sanggahan dari tim kontra tadi mengenai problematika yang
akan terjadi ketika kurikulum Merdeka ini diterapkan di tahun 2023. Mungkin bisa diambil kesimpulannya bahwa kurikulum Merdeka ini sangat baik diterapkan di tahun 2023 karena memiliki tujuan yaitu mengasah bakat dan minat siswa dari dini agar apa? Agar banyaknya bakat yang terasah dan kemampuan yang meningkat di Indonesia ini. Nah, mungkin untuk penerapannya akan dilaksanakan di tahun 2023 ini mengenai perakiraan problematika mungkin tadi sudah dijelaskan dan dijawab oleh tim pro juga mengenai permasalahannya. Mungkin dari kita tutup saja diskusi atau debat hari ini tentang penerapan kurikulum Merdeka di tahun 2023. Nah, mungkin saya ucapkan terima kasih kepada tim pro yang sudah berkenan memaparkan pemikirannya dan argumennya mengenai kurikulum Merdeka ini, dan tim kontra juga yang sudah membuatkan isu dan permasalahan yang akan terjadi. Mungkin saya selaku moderator izin pamit undur diri menutup agenda debat pendidikan ini dengan alhamdulillah. Cukup sekian agenda hari ini di debat pendidikan Islam. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.